Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliahan manajemen kelas, yaitu kepada Ibu Yuli Fatimah Warosari SKG SPD MPD. Kemudian kepada teman-teman kami mahasiswa-mahasiswi yang senantiasa dirahmati dan kasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini sebagai moderator akan membawa dengan materi ilmu manajemen kelas, yaitu berkarakteristik siswa. Adapun kami kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Abdul Hafiz, kemudian Muhammad Izzati Azra, kemudian Muhammad Irfandi, dan Muhammad Saputra. Baik, beberapa menit ke depan kami akan mempresentasikan materi ilmu manajemen kelas, yaitu berkarakteristik siswa untuk tujuan menunaikan tugas UAS pada semester 2 ini, extension PAI. Maka kepada terutama yang akan mengawali kepada Bang Saputra untuk pembukaan dan seterusnya akan diteruskan oleh teman-teman kita. Baik, kepada Bang Saputra untuk memulai materi dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Saya akan membacakan yaitu tentang manajemen kelas. Manajemen adalah suatu usaha untuk menggerakkan orang-orang supaya dapat melakukan kegiatan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari perkataan bahasa Inggris, yaitu manajemen, artinya pimpinan atau pengurus. Selanjutnya yaitu abstrak. Hakikat dari manajemen kelas adalah penciptaan kondisi belajar siswa yang lebih kondusif merupakan prasyarat yang paling penting bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan belajar siswa, sehingga dengan lancarnya proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar yang lebih optimal. Manajemen kelas yang baik adalah yang dapat melayani dan membantu kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, karakteristik dan kebutuhan siswa adalah hal yang paling pertama perlu diketahui dan diperhitungkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui gambaran langkah-langkah kegiatan guru dalam manajemen kelas pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk memperoleh gambaran karakteristik siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk memperoleh gambaran untuk memperoleh gambaran keterampilan guru dalam manajemen kelas. Metode kajian yang digunakan adalah studi pustaka. Kesimpulan dari kajian ini adalah: 1. Manajemen kelas yang dilakukan guru guna mencapai tujuan pembelajaran perlu direncanakan terlebih dahulu dengan langkah-langkah yang jelas dan operasional sebagai bahan persiapan mengajar. Yang kedua yaitu karakteristik dan kebutuhan siswa dalam manajemen kelas perlu diperhitungkan dengan baik oleh guru untuk mendapat
difokuskan dalam penggunaan metode atau media mengajar yang lebih tepat. Dan yang ketiga, dalam manajemen kelas, agar terpelihara kondisi belajar yang optimal diperlukan beberapa keterampilan dan pendekatan mengajar yang dilakukan guru dalam melayani kebutuhan siswa. Baik, kita akan lanjut membahas pengertian dari kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995 yang dikutip Sudarwan Danim 7, kelas didefinisikan sebagai ruang tempat belajar di sekolah. Hornby dalam Oxford Advanced Learner Dictionary 1986 mendefinisikan kelas sebagai group of students taught together, atau location when this group meet to be taught. Jadi, dalam hal ini kelas merupakan sekelompok siswa yang diajar bersama atau suatu lokasi ketika sekelompok siswa sedang menjalani proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang sama. Selanjutnya, kita akan mengenal pengertian dari manajemen kelas. Menurut Sudarwan Danim nomor 11, manajemen kelas adalah seni atau praksis, praktek dan strategi kerja, yaitu guru bekerja secara individu dengan atau melalui orang lain, bekerja sejawat atau siswa sendiri, untuk mengoptimalkan sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya Muhammad Izzati Azra akan membacakan tentang langkah-langkah kegiatan manajemen kelas. Nah, langkah-langkah kegiatan manajemen kelas itu ialah penyusunan rangkaian kegiatan yang dilakukan guru sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Salah satunya ialah merencanakan pembelajaran. Nah, maksudnya yaitu proses merencanakan secara keseluruhan suatu aktivitas pembelajaran, termasuk menentukan tujuan, materinya, strateginya seperti apa, kemudian mengevaluasi dan selanjutnya mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran itu sebenarnya menetapkan tujuan yang jelas dan terukur supaya proses pembelajaran yang ingin kita lakukan itu teratur lah gitu kan, ada yang memandu gitu. Kemudian yang ketiga itu ada memilih materi pokok pembelajaran. Nah, memilih materi pokok pembelajaran ini ialah memilih konten atau materinya gitu. Terutama materi yang ingin kita bawakan, diutamakan itu yang lebih relevan dan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian yang keempat itu ada menentukan strategi pembelajaran, memilih metode pembelajaran dan melakukan pendekatan atau teknik yang tepat untuk mengajar materi kepada seseorang siswa gitu. Kemudian yang kelima itu ada membuat evaluasi atau penilaian. Nah, membuat evaluasi dan penilaian itu ialah membuat alat evaluasi dan atau penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian kita selama melakukan proses pembelajaran gitu. Setelah kita dapat tujuannya, kita evaluasi juga tentang apa yang kita ajarkan gitu. Kemudian yang keenam dan yang terakhir
itu ada melaksanakan pembelajaran yang dimana itu ialah menjalankan rencana pembelajaran secara langsung di dalam kelas atau sesi pelajaran. Nah, alangkah baiknya kalau ingin mengajar itu kita lakukan secara offline, secara tatap muka, one by one gitu kan. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang langkah-langkah kegiatan manajemen kelas. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum. Baik, demikian kami dari kelompok 4, yaitu diantaranya adalah Muhammad Abdul Hafiz, Muhammad Izzati Azra, Muhammad Irfandi, dan Muhammad Saputra. Apa yang telah kami presentasikan semoga bermanfaat kepada kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang kurang mohon diluruskan, kemudian yang benar semoga diperbagus lagi, dan semoga kedepannya materi ini yang telah kami sampaikan untuk kedepannya lebih bermanfaat kepada kita semua, khususnya bagi kita yang belajar di prodi PAI, terkhusus di bidang ilmu manajemen kelas. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, materi presentasi berkarakteristik siswa untuk menunaikan tugas UAS kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.